Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman. Semoga semua dalam keadaan sehat dan kita ketemu lagi di kelas kita perilaku organisasi. Saya mengulang mata kuliah kita pada pertemuan perdana, yaitu kita fokus pada perilaku organisasi. Kalau banyak yang bertanya, kenapa sih perilaku organisasi mirip banget dengan mata kuliah dasar manajemen atau mata kuliah dasar administrasi? Iya, memang karena ketiga hal itu saling berkaitan dan tak bisa dipisahkan. Tapi kalau kita di sini fokus pada organisasinya, pada perilakunya, pada sistemnya, dan pada implementasinya. Ya, mari kita mulai. Kalau kita bicara organisasi merupakan jaringan hubungan kerja yang sifatnya formal. Jadi kalau kita sekedar nongkrong di kafe misalnya, atau sekedar nongkrong di pinggir lapangan futsal, meskipun orangnya banyak dan sering dan punya tujuan yang sama, yaitu menang dalam tanding futsal, kita belum bisa bilang itu organisasi. Ya, karena di dalam organisasi juga harus ada rangkaian hierarki kedudukan, harus ada jabatan yang digambarkan secara jelas dan semua anggotanya tahu susunan hierarki tersebut. Dan yang ketiga, dia harus punya alat pencapaian tujuan yang strukturnya bersifat relatif permanen. Ya, jadi organisasi itu harus punya tujuan. Kenapa orang berorganisasi, berkumpul, bekerja bersama-sama? Karena ingin mencapai satu tujuan tertentu yang sifatnya permanen dan gak berubah-ubah. Ya, oke, next. Jadi kalau kita bicara organisasi, poin utamanya adalah kepemimpinan. Jadi organisasi juga fokus pada orangnya sendiri. Ya, oke, nextnya. Adapun kalau kita belajar siklus di organisasi, selalu kita bicara perilaku orang di dalamnya, organisasi itu sendiri, dan kepemimpinannya. Dan kalau kita bicara tentang perilaku seseorang, itu akan terpengaruh sekali dengan faktor genetik, faktor pendidikan, lingkungan, dan pengalaman. Nah, semua organisasi yang ada di dunia ini, poinnya juga cuma satu. Dia berjuang, bertahan, eksistensi. Nah, kenapa sih organisasi terus berjuang untuk bertahan dan eksistensi? Karena memang organisasi dibentuk untuk menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Nah, contohnya saja nih, kalau zaman dulu teman-teman yang mungkin pernah lihat mesin tik Olimpik, mesin tik apalagi ya mereknya. Nah, dulu mesin tik itu hanya satu-satunya alat untuk mengetik selain menulis tangan. Ya, tapi karena perkembangan zaman, kebutuhan pengadaan barang berubah, ya, berevolusi dari mesin tik menjadi komputer, akhirnya mesin tik tidak ada lagi eksis. Pabrik-pabrik mesin tik tutup. Kalau mereka bisa berubah dari mesin tik menjadi produsen komputer, mereka akan eksis. Tapi kalau mereka nggak bisa merubah diri mereka menjadi organisasi yang bisa berevolusi dan beradaptasi dengan perubahan, mereka akan punah. Jadi nggak bisa bertahan eksistensinya di dalam dunia. Begitu juga dengan pager. Zaman dulu ada sistem pager. Kalau kita mau hubungin orang, kita nggak lewat WhatsApp, tapi kita pager, kita telepon provider pagernya, kita kirim pesan. Nah, si provider itu yang menyampaikan pesan di benda bentuknya warnanya hitam. Nanti teman-teman googling kalau yang belum lahir masa pager. Nah, di situ kita akan terima pesan dari A, pesannya ditunggu di kafe pojok jam 5 sore misalnya. Itu yang namanya pager. Nah, pager ini juga sekarang musnah, jadi nggak ada karena sudah tidak ada orang yang mau lagi pakai pager. Sudah digantikan WhatsApp, Line, ya kan? Juga DM di Facebook, di Instagram dan sebagainya. Jadi
organisasi pasti harus bertahan untuk eksis dan bisa melayani pengadaan barang dan jasa bagi konsumennya. Kita bisa simpulkan organisasi bisa tumbang kalau dia tidak bisa berkompetisi dan tidak bisa memenuhi kebutuhan customernya, ya. Lanjut, kalau ada pertanyaan silakan langsung aja ditanyakan interaktif di grup WhatsApp ya. Oke. Nah, kalau kita bicara perilaku organisasi, kita harus bisa membuat organisasi lebih dinamis, efektif, efisien dan produktif, ya. Gimana caranya? Gimana cara membuat organisasi bisa lebih dinamis, lebih efisien, efektif dan produktif? Yaitu adanya penugasan, adanya teknologi, adanya struktur organisasi, dan tentu saja ada karyawan yang menjalankan. Penugasan, siapa yang memberi tugas? Tentu saja leaders atau pemimpin. Siapa yang menjalankan? Tentu saja karyawan atau bawahan. Nah, bagaimana cara bekerjanya? Cara bekerjanya diatur di dalam struktur organisasi. Struktur organisasi selain memuat hubungan atasan dan bawahan, juga membedakan tugas dan tanggung jawab masing-masing orang di tiap departemen, di tiap divisi. Dan yang terakhir juga pasti menggunakan teknologi. Teknologi yang sesuai dengan kebutuhan saat itu. Contohnya saja kalau bekerja sebagai customer service di Telkomsel, tentu saja teman-teman harus update atau Telkomsel harus menyediakan telepon yang bisa link langsung dengan klien yang menelpon ke Telkomsel tersebut. Si karyawan harus bisa mengecek data dari penelpon yang memiliki keluhan ke bagian customer service. Selain itu, si customer service juga harus mampu menghubungkan langsung dengan pihak-pihak terkait. Kalau komplainnya masalah tagihan, bisa langsung ke bagian billing ya. Kalau misalnya customer service-nya menerima keluhan tentang nomor telepon yang nggak bisa aktif atau terblokir otomatis, itu bisa juga menghubungi ke bagian teknisnya. Jadi memang dibutuhkan teknologi yang sangat update untuk membantu memudahkan pekerjaan menjadi efektif, efisien, dan produktif. Oke, itu tentang dasar dari organisasi. Kita lanjut untuk slide berikutnya. Teman-teman bisa lihat slide 2 di link selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.